pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Indawati. Pada kali ini kita sudah memasuki bab routing. Nah, pada bab routing kali ini memiliki 13 pembahasan. Yang pertama itu pengenalan routing, konsep klasifikasi routing, dua pengenalan routing, table dan route flex, kemudian routing statik, pendahuluan static routing static routing 2 router, pendahuluan, kemudian ada static routing 2 router, lab, kemudian ada static router 3 pendahuluan, kemudian ada static routing 3 router, lab, static routing 4 router pendahuluan, dan static routing 5 router lab. Lalu yang ke-10 ada static routing with internet, kemudian yang ke-11 routing dynamic, konsep dynamic routing, kemudian 12 routing dynamic, pengenalan OSPF, kemudian yang ke-13 routing dynamic, OSPF, tes koneksi, dan redistribute default route. Oke, di sini langsung saja saya sudah memasuki pada yang pertama, yaitu klasifikasi routing. Nah, routing sendiri itu diibaratkan sebagai kantor pos yang bekerja untuk mencari router. Nah, routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada network models. Nah, untuk klasifikasi routing sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan cara manual ke routing table. Sedangkan ada dynamic routing, itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, kemudian di sini terdapat routing table. Routing table ini itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan network tertentu. Kemudian berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Kemudian routing table itu terbentuk dari yang pertama ada semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua semua rute untuk network yang directly connected ke router. Lalu yang ketiga itu ada konfigurasi tambahan atau static route. Nah, jadi ini adalah bentuk dari tadi routing sendiri. Nah, jadi ini adalah bentuk dari routing table sendiri yang ada di Winbox. Nah, terus di sini juga terdapat routing flex. Nah, di routing flex ini sendiri terdapat huruf-huruf yang dimana huruf-hurufnya ini memiliki arti tersendiri. Nah, misalkan di sini itu terdapat D itu untuk dynamic, A itu untuk aktif, C itu untuk connected, dan lain-lain. Nah, di sini itu terdapat misal AS. Nah, jadi untuk AS itu berarti aktif statik. Nah, jadi arti dari AS ini sendiri itu aktif statik, yang menandakan kita mengkonfigurasi secara manual. Nah, jadi ketika kita melakukan static routing, maka kita akan melakukannya routing table yang ada di sini. Nah, jadi di sini saat kita melakukan routing static, nah ini kita akan melakukan routing table yang ada di Winbox. Nah, kemudian di sini juga terdapat konsep static routing. Nah, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Kemudian, static routing itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil saja. Nah, untuk yang skala besar itu tidak direkomendasikan untuk menggunakan static routing. Lalu kemudian static routing itu membutuhkan resource yang ringan, serta manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Dari sini kita akan melakukan studi kasus untuk static routing 2 router, static routing 3 router, dan static routing 4 router. Nantinya kita akan membuat topologi seperti ini terlebih dahulu. Dari sini saya akan membuat lab yang baru.
Dan di sini untuk labnya saya akan beri nama routing. Kita langsung add. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan dari sini untuk namanya akan saya ganti menjadi router 1. Kemudian untuk yang optionnya di sini akan saya hapus. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk router, sama seperti tadi. Untuk namanya kita ganti menjadi router 2. Lalu untuk yang optionnya juga akan saya hapus. Kemudian kita bisa save. Lalu di sini saya akan menambahkan network. Nah, untuk networknya di sini akan saya kasih nama yaitu ISP. Kemudian untuk type-nya akan saya ganti menjadi cloudnet. Kemudian kita bisa save. Lalu kemudian saya akan tambahkan PC. Di sini untuk namanya akan saya ganti menjadi PC 1. Kemudian kita bisa save. Lalu kita akan tambahkan lagi. Di sini kita kasih PC 2. Kemudian kita bisa save. Dan ini kita sambungkan. Ini sambung ke sini. Lalu yang ini sambungkan ke sini. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Dan yang ini kita sambungkan ke sini. Dari sini saya sudah membuat topologinya. Dari sini kita jangan lupa untuk menyalakan HTML konsolnya. Kemudian setelah itu kita bisa nyalakan routernya, baik router 1 maupun router 2. Kemudian untuk yang VPC 1, 2. Dari sini saya akan membuka terminal pada router 1. Dari sini kita akan mengecek IP yang terdapat dari ISP. Nah, karena tadi kita menggunakan type-nya yang Telnet, maka IP yang akan kita dapat itu berawalan dari 10. Jadi 10 titik berapa gitu. Nah, teman-teman, di sini untuk IP di router 1 sudah terdapat yaitu 10.0.137.166/24. Nah, untuk IP yang ini kita harus ingat-ingat, dan maka dari itu saya sudah mencatat untuk IP yang ini yaitu 10.0.137.166/24. Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah mendapatkan IP, dan kita juga sudah berhasil untuk membuat topologi ini. Nah, maka di sini saya akan menambahkan supaya dalam sebuah topologi yang tadi saya buat itu terdapat yang seperti ini. Nah, maka di sini saya akan langsung buat saja. Di sini kita bisa klik kanan di bagian ini. Kemudian kita bisa edit. Nah, lalu di bagian label sini kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 10.0.137.0. Kemudian kita klik apply.
Ya, di sini saya sudah selesai untuk menambahkan tulisannya. Nah, jadi ini untuk yang 137 itu gateway dari ISP ke router 1. Nah, sedangkan IP yang kita dapatkan secara dynamic dari ISP itu adalah 137.166. Nah, lalu kemudian di sini dari router 1 yang mengarah ke VPI 1 itu mendapatkan IP 192.1.1. Lalu untuk yang router 2 ke router 1 ke router 2 itu mendapatkan IP 10.1. Kemudian untuk yang dari VPI 1 mengarah ke router 1 itu mendapatkan IP 1.2. Nah, si router 2 ini mempunyai IP yang di router 1 itu 10.2. Kemudian yang Ethernet 2 itu ke VPI 2 itu 192.168.2.1. Nah, kemudian yang VPC 2 itu dia mempunyai IP 2.2 yang mengarah ke router 2. Nah, kemudian di sini saya akan mengganti nama untuk routernya. Jadi untuk setiap routernya sebenarnya akan saya ganti. Jadi seperti router 1, router 2, router 3. Jadi tidak hanya displaynya doang, tetapi sebenarnya juga akan diganti sesuai sama yang ini. Sini kita bisa ke terminal router 1. Dari sini kita bisa masukkan perintah sistem identity. Kemudian kita bisa enter. Lalu kemudian kita masukkan lagi set name sama dengan router 1. Kita bisa enter. Dari sini bisa dilihat untuk yang tulisan MikroTik sebelumnya sudah berganti menjadi router 1 karena hostname sudah diganti menjadi router 1. Lalu kemudian kita akan ke router 2. Di sini sama caranya seperti tadi, yaitu size system identity, kemudian set name router 2. Dari sini bisa dilihat untuk tulisannya sudah berubah menjadi router 2 karena saya sudah mengganti hostname-nya. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan perangkat kita ke PINet. Kita akan menyambungkan perangkat laptop kita ke PINet dengan cara kita akan membuka command prompt. Di sini kita buka sebagai administrator. Jadi kita pilih yang run as administrator. Dari sini kita bisa ketikkan root at 10.0.137.0, kemudian mas 255.0. Lalu kemudian kita akan masukkan IP dari PINet yang ini nih, 174.128 192.168.174.128. Kemudian di sini kita bisa enter. Di sini sudah terdapat tulisan OK. Kemudian di sini kita bisa coba untuk ping IP dari ISP-nya, apakah bisa atau bisa. Kita coba ping. Nah, jadi untuk IP dari ISP-nya itu yang tadi kita sudah catat, 10.0.137.166. Dari sini untuk hasilnya TTL. Berarti kita sudah berhasil untuk menyambungkan dari laptop kita ke PINet.
Lalu kemudian kita seperti biasa akan sambungkan ke Winbox. Nah, untuk yang di sini IP-nya kita tulis secara manual, yaitu 10.0.137.166. Kita akan coba untuk connect. Dari sini kita sudah berhasil untuk connect. Nah, kemudian kita bisa ngasih router 2 untuk connect ke Winbox tanpa koneksi ke ESP-nya. Nah, kita bisa dengan menggunakan fitur Raman. Jadi fitur Raman itu terhubung ke router di sampingnya tanpa diidentifikasi oleh router ISP. Nah, kita harus bisa mengaktifkan fitur Raman di router 1 terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa ke Windows terlebih dahulu. Nah, di Windows ini kita ke bagian Tools. Di Tools ini kita ke bagian Ramon. Kita coba untuk cari ini. Lalu yang enable-nya di sini kita bisa centang. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengaktifkan fitur Ramon di router 2-nya. Sini kita bisa buka dulu router 2-nya. Di sini kita langsung saja masukkan perintah tool Ramon. Kemudian kita ketikkan set enable sama dengan yes. Kemudian kita bisa print. Dari sini kita berhasil untuk enablekan. Kemudian kita kembali ke Windows yang router 1. Dari sini kita masuk ke new Winbox. Nah, di sini kita bisa pilih yang connect to Ramon. Nah, di sini terdapat router 2. Di sini kita bisa klik menggunakan address, kemudian kita bisa connect. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk router 2 masuk ke Winbox, walaupun dia tidak terhubung ke ISP. Lalu kita akan kembali ke router terlebih dahulu. Di sini kita ke IP, kemudian kita masuk ke address. Di sini saya akan tambahkan lagi. Untuk addressnya akan saya ganti menjadi 10.10.10.1/24. Kemudian internetnya itu kita ganti menjadi ether 2. Ini itu adalah IP yang mengarah ke router 2. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita akan tambah lagi. Terus 92.168.1.1. Nah, ini untuk ethernya ether 3. Jadi untuk IP yang ini itu IP yang mengarah ke VPC 1. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, kemudian kita akan buka Windows yang router 2. Di sini kita bisa masuk ke IP address. Kemudian kita bisa tambahkan untuk IP yang pertama itu 10.10.10.2/24. Kemudian untuk ethernya ether 1. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita akan tambahkan untuk IP yang mengarah ke lainnya, yaitu 192.168.2.1. Lalu kemudian untuk ethernya di sini kita menggunakan ether 2. Kemudian bisa apply dan oke. Kemudian kita masuk ke IP. Kemudian kita ke routes. Di sini sudah terdapat informasi DAC, yaitu dynamic active connected. Jadi di sini sudah aktif. Nah, jadi di sini untuk yang router 2 ini, jika ingin ke VPC 1 maka dia belum bisa atau belum bisa connect karena kita belum menggunakan network ke VPC 1. Nah, begitu juga untuk yang router 1, jika dia ingin terkoneksi ke VPC 2, dia juga tidak bisa. Nah, di sini kita caranya bisa ke Windows yang router 1.
Nah, di yang winbox router 1 ini kita masuk ke IP, kemudian masuk ke routes, kemudian kita plus general. Kemudian untuk yang DSD address-nya di sini saya masukkan IP dari VPC 2 92.168.2.0. /24. Lalu untuk gateway-nya saya menggunakan 10.10.10.2. Nah, jadi itu kenapa saya tidak menggunakan gateway 10.10.10.2. Jadi di sini itu konsepnya konsep mau kemana dan lewat mana. Nah, di sini kan dia dari router 1 mau ke VPC 2. Nah, karena tujuannya itu mau ke VPC 2, jadi dia itu mengarahnya ke 2.0. Nah, sedangkan untuk gateway itu lewatnya dari mana? Nah, untuk menuju ke VPC 2 itu router 1 harus melewati router 2 terlebih dahulu. Nah, jadi tadi yang gateway 10.10.10.2 itu kita tuliskan IP dari router 2 nya. Jadi seperti itu untuk konsepnya. Di sini kita lanjutkan, kita bisa apply, kemudian oke. Dari sini sama halnya kita agar router 2 bisa terhubung dengan VPC 1. Di sini kita buka dulu router 2 nya. Jadi di router 2 ini kita bisa klik tanda plus ini. Lalu untuk yang DSD address-nya di sini kita masukkan IP. Kemudian untuk yang gateway-nya dia lewat router 1. Jadi untuk gateway-nya itu 10.10.10.1, kemudian apply dan oke. Nah, sekarang kita akan coba apakah mereka sudah terhubung. Di sini kita bisa coba lewat terminal winbox. Di sini kita bisa ping 92.168.1.1. Yang sini sudah DTL. Jadi si router 2 nya sudah terhubung ke VPC 1. Nah, jadi ini untuk konsep yang 2 router, routing statik dengan 2 router. Kemudian kita akan lanjut static routing dengan 3 router. Jadi di sini saya akan menambahkan 1 router lagi di sini dan 1 VPC lagi di sini. Jadi kita bisa langsung saja tambahkan. Saya akan membahas nama terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ganti namanya menjadi 3. Lalu kemudian kita akan ke router 2 di winbox.
Di sini kita akan menambahkan IP yang baru, IP dari si router 3 sama VPC 3. Kita pergi ke IP, kemudian addresses, kemudian tanda plus. Untuk IP nya akan saya ganti. Mungkin untuk ethernya ether 3, apply, oke. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan fitur Roman di router 3. Ketikkan tool Roman. Dari sini kita bisa masukkan set enabled sama dengan yes. Kemudian kita akan buka Winbox router 2. Kemudian di sini kita akan buka router 3 dari Winbox router 1. Di sini kita bisa new Winbox. Kemudian kita connect to Roman. Ya, sini sudah ada router 3, kita bisa connect. Nah, di Winbox router 3 ini kita akan menambahkan IP address. Kita IP kemudian ke address, tanda plus, kemudian untuk IP nya 10.20.20.2/24. Lalu kemudian untuk yang ethernya kita menggunakan ether 1, kemudian apply, terus oke. Lalu tambah lagi ini yang mengarah ke VPC 92.168.3.1/24. Kemudian untuk yang ethernya kita menggunakan ether 2, apply, oke. Kemudian kita ke IP, kemudian routes. Sini kita bisa tambahkan 92.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.20.20.1. Kemudian apply, oke. Lalu di sini akan saya tambahkan lagi untuk addressnya 10.10.10.0/24. Terus untuk gateway-nya itu 10.20.20.1. Lalu kita bisa apply, oke. Terus kita tambahkan lagi untuk addressnya 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya 10.20.20.1. Nah, untuk yang ini mengarah ke sini, jadi untuk gateway-nya kita pakai yang 10.20.20.1. Kemudian kita bisa apply, oke. Lalu kemudian sini kita bisa ke Winbox di router 2. Ya, di sini untuk router 2-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan, karena di sini tadi ada IP baru dan di router 2 belum ada tambahan. Untuk router 2 dan VPC, untuk router 3 dan VPC 3-nya, jadi di sini kita akan tambahkan ke address list. Kita ke IP, kemudian kita ke routes, kemudian kita bisa tambahkan untuk IP-nya 192.168.3.0/24.
Yang sini kan dari router 2 kalau mau ke 3.0 dia harus melewati 10.20.2. Lalu untuk gateway-nya 10.20.20.2. Terus kita bisa apply. Terus oke. Nah ini dari router 2 kita hanya menambahkan yang VPC 3 saja. Jadi kenapa tidak menambahkan router, karena yang router itu ikut daerah tetangga. Jadi kalau tidak ditambahkan dia akan tetap terkenal. Terus kita ke Winbox yang router 1. Nah untuk yang di router 1 di sini juga akan saya tambahkan IP di router 3 yang baru saya tambahkan. Kemudian kita ke routes, ini tidak bisa tambahkan. Untuk IP-nya 92.168.3.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian kita bisa apply, terus oke. Lalu kemudian kita akan tambah lagi untuk addressnya 10.20.20.0/24. Terus untuk gateway-nya 10.10.10.2. Kita bisa apply, oke. Terus di sini kita akan coba untuk membuka si VPC 3-nya. Di sini karena di VPC 3 itu belum ada IP-nya, jadi di sini untuk VPC 3 belum ada identitasnya. Jadi di sini saya akan mengasih dia identitas, yaitu IP 192.168.3.2/24. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.31/24. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa cek. Ya, di sini sudah ada identitasnya sekarang. Terus kita akan coba ping ke gateway-nya. Ping 92.168.3.1. Ya, di sini saya sudah memberikan identitas untuk VPC 1. Lalu kemudian di sini saya juga sudah mengepingkan bahwa di sini untuk hasilnya sudah TTL. Dan di sini saya juga sedikit akan membahas mengenai tracer. Jadi tracer itu digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk mencapai network yang dituju. Misalkan tadi kita sudah mengeping VPC 3 ke VPC 1. Nah, kita akan coba di VPC. Nah, jadi di sini kita sudah selesai untuk yang tadi kasus routing 3 root. Dan sini saya akan menambahkan router lagi. Karena di sini kita akan menggunakan 4 router. Jadi di sini saya akan menambahkan lagi untuk routernya.
di sini saya sudah selesai untuk menambahkan tulisan serta router dan VPC-nya. Kemudian saya akan nyalakan router 4 dan juga VPC 4. Dan lalu kemudian saya akan pergi ke micro terminal router 4. Nah, kemudian di sini saya akan mengubah hostname-nya terlebih dahulu. Sistem identity. Kemudian set hostname. Sama dengan router 4. Kita bisa enter. Maka salah. Terus set name router 4. Bisa enter. Dari sini sudah ganti menjadi router 4. Lalu kemudian di sini saya akan mengaktifkan untuk fitur Ramon-nya. Di sini saya akan ketul Ramon, kemudian set enable sama dengan yes. Kita bisa enter. Dan di sini kita sudah berhasil untuk mengakses fitur Ramon-nya. Kemudian kita bisa pergi ke Winbox. Kita pergi ke router 1. Kemudian kita ke new Winbox. Terus kita klik yang connect to Ramon. Nah, lalu di sini sudah terdapat router 4, kita bisa langsung connect saja. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk connect di router 4. Nah, lalu untuk yang pertama kita akan buka VPC 4. Nah, di VPC 4 ini saya akan menyeting IP-nya. IP 192.168.2.164.1.4.1/. Nah, jadi ini untuk IP-nya, lalu ini untuk gateway-nya. Kemudian kita bisa enter saja. Nah, ini sudah. Dari sini juga saya akan menggunakan VPC 4 dan juga VPC 2. Ini VPC 2 saya nyalakan terlebih dahulu. Yang di sini akan saya kasih identitas terlebih dahulu. IP 192.168.1.1.6/1. Titik 1/24. Nah, ini sudah. Lalu kemudian sini saya akan buka Winbox untuk router 4-nya. Nah, untuk yang di router 4 ini saya akan menambahkan IP dan juga router root. Kita ke IP address. Di sini masih kosong, akan saya tambahkan. Untuk IP-nya 10.30.30.2/24. Untuk ethernya ada 1. Apply. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita menggunakan yang terhubung ke VPC 4.1/24. Untuk ethernya ether 2. Kita apply. Oke. Kemudian kita akan lanjut membuat IP statiknya untuk terhubung ke IP lain selain router 3, karena
router 3 itu sudah otomatis terhubung karena mereka itu network. Dari sini kita bisa ke IP, kemudian kita bisa ke routes. Dan di sini saya akan tambahkan lagi. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi, IP yang router 3 itu sudah ada. Di sini saya tambahkan 192.168.0/24. Kemudian gateway-nya 10.30.30.1. Apply. Oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi 10.20.20.0/24. Kemudian gateway-nya 10 Jadi sih langsung ikutin tok kalian. titik 30.30.1. Kemudian kita bisa apply dan oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi. Sini akan saya hapus 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya dia akan lewat 10.30.30.1. Kemudian apply. Oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi yang keempat ini 10.10.0/24. Terus dia itu lewatnya 10.30.30.1. Kita bisa apply. Oke. Lalu kemudian untuk yang terakhir di sini 192.168.0/24. Lalu kemudian di sini dia juga lewatnya 10.10.30.30.1. Kita bisa apply. Oke. Terus di sini kita akan memperkenalkan si router 4 ini ke router 3. Tapi karena dia sudah kenal, jadi kita akan memperkenalkan VPC 4-nya saja di router 3. Oke. Sini kita bisa pergi ke router 3. Kemudian kita bisa klik yang tanda plus ini. Untuk ininya kita isikan 192.168.4.0/24. Terus lewatnya itu dia 10.30.30.2. Kemudian kita bisa apply. Oke. Nah di sini itu hasilnya masih uncacheable. Kenapa itu? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Di sini kita bisa ke IP address. Nah di sini kita lupa untuk menambahkannya enter 3. Kita isikan 10.30.30.2 HS24. Untuk ethernya ether 3, kita bisa apply. Oke. Lalu kemudian di sini kita pergi ke router 2. Kemudian kita ke route list. Di sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya Yang routernya 10.30.30.0 HS24. Kemudian untuk gateway-nya 10.20.20.2. Kemudian play. Oke. Kita tambahkan lagi untuk yang VPC 4
yaitu 192 nol. Terus di sini 168 jangan lupa 124. Terus untuk titik gateway 4.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10 sama seperti yang tadi. Apply. titik 10.2. Kemudian apply. Lalu kemudian kita ke router 1. Sini kita akan tambahkan 10 30 0/24. Terus untuk gateway-nya 10.2. Apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi 192.168 titik 4.0/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.2. Apply, kemudian oke. Apa gue? Sini saya akan coba buka VPC 4. Kita akan coba ping 9 ping ping 192.168.2.2. Lalu kemudian di sini di router 1 akan saya tambahkan 192.168.4.0. Kemudian untuk gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian kita bisa apply dan oke. Lalu kemudian sini saya akan lanjut untuk materi yaitu static routing pada internet. Nah untuk sekarang untuk router 2, 3, dan 4 dan para kliennya itu belum bisa untuk connect ke internet karena yang terhubung ke ISP itu hanya tertutup saja. Nah kita bisa pindah internet itu perlu adanya default router. Nah cara menambahkan default routernya itu di sini kita bisa ke Winbox yang router 2. Kemudian di sini kita bisa ke new terminal. Ya di sini kita bisa mengetikkan perintah IP root add gateway sama dengan 10.10.10.1. Kemudian IP root rin. Nah di sini untuk yang di router 2 itu sudah ada yang 0000 yang untuk terhubung ke layanan internet. Nah lalu kemudian kita akan ke router 3. Nah di router 3 ini kita ke IP, kemudian masuk ke root. Kemudian sini saya akan tambahkan lagi. Nah di sini untuk 00-nya saya biarkan saja.
kemudian untuk gateway-nya di sini kita bisa tuliskan 10.20.20.1. Kemudian kita bisa apply. Oke. Lalu kemudian kita ke router 4. Di router 4 di sini juga sama, kita akan tambahkan. Kemudian yang 00 ini saya akan biarkan. Untuk gateway-nya 10.30.30.1. Dan kita bisa apply, terus oke. Nah, lalu kemudian kita harus mengaktifkan firewall di router 1. Di sini kita bisa ke router 1 terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke bagian IP, kemudian kita masuk ke firewall. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Nah, untuk chain-nya itu nah, di sini kita ke bagian app, kemudian kita bisa tambahkan. Nah, di sini untuk chain-nya itu SLC NAT. Kemudian untuk out interface-nya itu Ether 1. Nah, kemudian kita bisa ke action. Nah, untuk action-nya di sini kita bisa ganti menjadi masquerade. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Ini juga saya sudah mencoba untuk ping 88 di router 2 dan hasilnya di sini sudah TTL. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep routing dynamic. Nah, jadi routing dynamic itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Misal topologi yang tadi kita kembangkan, itu topologi kita kembangkan menjadi lebih besar, masa kita harus menambahkan satu persatu. Jadi di sini kita bisa menggunakan dynamic routing untuk memudahkan. Masa kita harus menambahkan satu routingnya satu persatu. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan dynamic routing untuk memudahkan. Jadi saat delta baru nanti otomatis akan routing table-nya. Di sini terdapat dua parameter, yaitu EGB dan EGB. Nah, EGB itu Internet Gateway Protocol dan EGB itu Exterior Gateway Protocol. Nah, di IGB itu ada desain vektor, yaitu diukur berdasarkan jarak. Kemudian untuk link state itu menggunakan parameter dan lain-lain. Kemudian hybrid itu menggunakan parameter seperti bandwidth dan lain-lain. Kemudian yang hybrid itu hubungan dari desain vektor. Nah, di desain vektor itu ada RIP, IGRP, kemudian link state ada OSPF. Is hybrid ada EIGRP. Nah, di sini saya akan membahas mengenai OSPF terlebih dahulu. Nah, OSPF itu singkatan dari Open Source Path First, yaitu salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGB dengan algoritma link state protokol atau LSR. Nah, OSPF ini support IPv4 dan IPv6. Kemudian untuk cara konsep kerjanya itu dengan mencari rute jalur cepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Yang dipilih itu sesuai kecepatan. Kemudian OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Nah, ketika setiap kita menambahkan router baru, pasti kita juga akan menggunakan network baru. Terus kita juga harus menambahkan router baru, tapi kalau menggunakan dynamic kita tidak perlu menambahkan router list lagi. Dia otomatis akan
terdeteksi di router listnya. Nah, kalau pakai SPF kita juga tidak perlu melakukan default secara manual. Caranya di sini kita bisa kembali ke router 1. Nah, di router 1 ini di sini untuk mengaktifkan SPF-nya kalian bisa bagian routing. Di sini terdapat menu SPF. Nah, di menu SPF ini kita kemudian ke Intenses. Nah, untuk yang defaultnya di sini kalian bisa pencet. Terus di sini kita bisa pilih yang redistribute default route. Di sini saya akan menjelaskan yang if install dan always. Jadi if install itu kalau satunya itu baru ada di foldernya, setelah itu mau ada ataupun tidak ada di foldernya, dia akan tetap di instance. Nah, setelah kalian pilih, biasanya orang-orang itu pilih yang if install yang type 2. Nah, setelah kalian pilih itu kalian bisa apply kemudian oke. Nah, setelah kalian klik apply kemudian oke itu biasanya router lain itu kasih di bagian route list. Nah, misal di bagian route listnya itu ada yang tulisannya DAO, jadi seperti itu. Di sini cukup sampai sini untuk pembahasan bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye.